Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. KKB serang pos TNI Polri di Kabupaten Puncak. Kontak tembak pecah, 1 KKB meninggal. Banjirop di Merauke, sejumlah rumah warga di pesisir pantai rusak. Ada pelanggaran, KPU Maibrat gelar pemilihan susulan di 1 TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maibrat menggelar pencoblosan ulang di TPS 01 Kampung Ayawasi pada hari Senin. Pencoblosan ulang digelar karena di kampung ini Bawaslu menemukan surat suara sudah tercoblos sebelum warga memilih pada 27 November lalu. Saat PSU akan dimulai, terjadi protes dari sejumlah warga. Usai mendapat penjelasan, akhirnya warga menerima pencoblosan ulang dan mereka menyalurkan hak pilihnya dengan tertib. Ketua Bawaslu Kabupaten Maibrat, Isai Asmuruf, mengatakan PSU digelar karena ditemukan surat suara sudah tercoblos. Ternyata kami membuka logistiknya bersama dengan teman-teman KPU Kabupaten Maibrat, KPU Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Maibrat, Bawaslu Provinsi, Pak Elo Polda juga untuk menyaksikan proses pembukaan logistik itu. Ternyata Nawita masih dalam keadaan segel, baik provinsi maupun kabupaten. Jadi status mereka itu kita kasih untuk pemilihan susulan PSU. Atas nama memilih proses susulan. Nah, kalau susulan berarti tidak ada terjadi kotak suaranya itu masih segel, terus surat suaranya itu masih utuh. Itu statusnya susulan. Nah, kalau ini sudah masuk status PSU karena surat suaranya sudah dicoblos. Kira-kira itu. Ada berapa banyak jumlah yang DPT-nya di sini? Di sini jumlah DPT 305. Tetap kami sudah menyampaikan secara regulasi bahwasanya yang datang menggunakan hak suaranya harus 1 million vote, 1 orang 1 suara dengan menunjukkan KTP elektronik menyalurkan hak suaranya. Setelah selesai pencoblosan, hasil rekapitulasi di kampung ini akan digabung bersama hasil rekapitulasi di 24 distrik. Topan melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya. Sentra Penegak Hukum Terpadu Provinsi Papua Tengah turun tangan melakukan supervisi terhadap Gakumdu Kabupaten Mimika terkait pemberhentian kasus operasi tangkap tangan. Bawaslu Mimika sebelumnya menangkap 2 orang pada 26 November 2024 di Jalan Budi Utomo, Kabupaten Mimika. Bawaslu menemukan uang sebesar 1,1 miliar rupiah di dalam sebuah mobil. Usai diselidiki, penemuan uang sehari sebelum pencoblosan tidak terkait dengan politik uang. Ketua Sentra Gakumdu Papua Tengah, Yonas Yanampa, mengatakan penanganan kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Bawaslu Mimika sudah sesuai aturan. OTT yang kemarin dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika bersama dengan Sentra Gakumdu Mimika. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan 16 laporan dari masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Mimika yang sampai dengan hari ini belum ada kepastian hukum. Nah, kedua agenda inilah kemudian Bawaslu Provinsi bersama Sentra Gakumdu Provinsi pandang penting untuk kami melakukan supervisi. Nah, hari ini kami sudah lakukan klarifikasi dengan Bawaslu Kabupaten dan untuk sementara akan kami menindaklanjuti atas klarifikasi di hari ini. Juga OTT juga karena Bawaslu Kabupaten Mimika sudah melangkah untuk mengembalikan alat bukti, sehingga tentunya ini juga menjadi pembahasan hari ini untuk klarifikasi
terkait dengan hal itu. Dan hal ini menjadi atensi. Mereka beranggapan bahwa ini tidak memenuhi unsur. Tidak memenuhi unsur dan ini dijadikan informasi awal. Nah, hal ini dah kemudian kami sudah klarifikasi. Ya, dan tentunya dan menindaklanjuti. Saat ini Bawaslu Mimika sedang menangani 16 laporan dari sejumlah paslon. Dari Mimika Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Bawaslu Manokwari, Papua Barat merekomendasikan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 09 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat. Bawaslu menemukan pelanggaran, antara lain anak di bawah umur ikut mencoblos. Rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut berdasarkan penelitian dan analisis rekaman video yang diterima Bawaslu. Ada anak di bawah usia memilih ya. Usia memilih kan 17 tahun ke atas. Kemudian pada saat pelaksanaan pemungutan tanggal 27 itu, kemudian kita mendapati bahwa adanya anak usianya kurang lebih 12 tahun. Itu 12 tahun bersama dengan mamanya, itu memilih di TPS 09 Kelurahan Sanggeng. Nah, itu berdasarkan video yang ada, proses pemungutan tadi TPS, kita bisa menyaksikan bahwa memang berdasarkan hasil klarifikasi, karena Bawaslu setelah mendapatinya temuan, kita langsung melakukan klarifikasi beberapa anggota KPPS yang terlibat. Dan klarifikasi hari ini kita masih lanjutkan. Karena ini kan dia berpotensi PSU dan potensi pidana. Untuk untuk PSU sendiri itu kita hari ini kita akan masukkan rekomendasi. Kita sudah siapkan rekomendasi secara berjenjang yang akan disampaikan kepada Ketua KPPS, kemudian tembusan kepada PPD, dan juga nanti kita akan dari Bawaslu akan menyampaikan pengantar berdasarkan hasil laporan dari kita punya PTPS maupun juga dari Panwas, berdasarkan surat rekomendasi yang nanti kita akan lampirkan, tapi juga sampaikan ke KPU Kabupaten Manokwari untuk ditindaklanjuti. Bawaslu juga menegaskan petugas KPPS di TPS terkesan membiarkan kejadian tersebut. Seharusnya KPPS melarang seorang anak mencoblos. KPU didesak segera melakukan PSU sebelum 10 hari sejak 27 November. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.